Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara Siniar Hima PBSI. Nah, kembali lagi dengan saya, Asa Zuratun Nabila, akan memandu acara pada hari ini. Di samping saya ini sudah ada narasumber kita nih. Pasti nanti pembahasannya itu bakal menarik. Jadi kalian semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat manapun yang menonton video ini paling penasaran banget dengan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amilatul Fariha, biasa dipanggil Fariha, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7, Universitas PGRI Semarang. Halo Kak Fariha, Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah menerjang banjir. Waduh. Kosnya Kak Fariha banjir gak? Banjir sih, tapi dikit. Banjir dikit? Masih bisa nerobos banjir gak? Enggak sih. Jangan ya, Iya, Dek, ya, jangan sampai nerobos banjir karena nanti motornya melepek. Betul. Dan servis motor tuh nggak murah, mending buat beli makan. Betul. Nah, kedatangan Kak Fariha ini akan menyampaikan beberapa cerita-cerita, kisah-kisah uniknya tentang perjalanan Kak Fariha ke luar negeri nih. Jadi Kak Fariha itu ikut program magang sekaligus KKN ya. Oh, jadi namanya KKN. itu programnya KKN dan PPL Thailand Selatan batch 7. Oh, berarti di negara Thailand. Oh, khususnya di Thailand Selatan gitu. Thailand Selatannya. Berarti kalau Thailand Selatan mau ke Bangkok tuh jauh nggak, Kak? Jauh sih, kayak di sini ya, di Jawa Tengah, di Semarang ke Jakarta. Oh, berarti naik Naiknya pesawat? ya enggak sih. Pesawat bisa, tapi dilalui secara darat juga bisa. Oke. Nah, kita langsung saja ke pembahasan-pembahasannya. Boleh banget. Oke. Nggak sabar banget nih. Iya. Di rumah juga nggak sabar banget buat Iya, dengerin nih pastinya. sambil minum kopi, makan gorengan, mie rebus, Hujan-hujan. Waduh. asik. Nah, saya mau tanya nih Kak, program apa yang Kakak ikuti sehingga bisa mengajar ke Thailand tuh programnya apa Kak? Oke, tadi sudah saya sampaikan untuk programnya itu namanya KKN dan PPL Thailand Selatan batch 7 yang diselenggarakan oleh KUI, tentunya di Universitas PGRI Semarang. Jadi kita di sana ada 6 orang yang diberangkatkan di Thailand Selatan, begitu. 5 orang perempuan, yang satunya laki-laki. Itu dari satu prodi apa prodi yang lain bisa ikut? Oke. Jadi yang ikut itu berbagai prodi, yang penting kita ada bekal. Yang pertama bekalnya itu tidak hanya fisik, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga secara finansial dan juga mental kita harus sudah siap semuanya. Waduh, kok ada kata mental ya Pak? Iya, karena kan kita ada perjalanan itu kan jauh Pak. Jadi benar-benar. perjalanannya tidak hanya di negara Indonesia ke Thailand Selatan aja, tapi kita melalui Pulau Penang, yaitu Malaysia. Jadi kita melampaui 2 negara. Wis. Berarti pasportnya itu ngurus? Pasportnya kita ngurus itu di bea cukai, di bagian imigrasi seperti itu. Jadi kita buat sendiri-sendiri, buatnya pasportnya, kemudian kita beberapa melalui proses imigrasi di Malaysia dan juga di Thailand seperti itu. 2 negara sekaligus berarti ya, bisa jalan-jalan ke 2 negara sekaligus. Betul. Pengalamannya mesti banyak banget ya Kak ya? Tentunya banyak banget. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana proses Mbak Fariha ini dalam mengikuti program ini sehingga bisa lolos ngajar ke Thailand tuh apa aja tuh yang dilewati? Tentunya banyak banget proses untuk mengikuti program di Thailand Selatan ini, karena kan kita gebrakannya bareng ya untuk proses program-program yang ada di KUI itu kan mengadakan di berbagai negara. Jadi tidak hanya Thailand Selatan saja, tapi ada yang ke Malaysia, ada juga yang ke Vietnam seperti itu. Jadi aku milih ke Thailand karena di situ pada saat itu persyaratan yang ke program yang ke Malaysia itu persyaratannya semester 7. Sedangkan aku pada saat itu semester 4. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke yang program ke Thailand itu. Jadi beberapa proses yang aku laluin, yang pertama ada proses seleksi administrasi, pengumpulan untuk CV dan berbagai surat-surat keperluan yang harus kita penuhi. Kemudian juga kita melalui tes TOEFL gitu. Kemudian ada juga pelatihan pra pemberangkatan kita sebelum ke Thailand seperti itu. Oke. Berarti alasan karena milih Thailand itu
karena itu ya semester ya Kak? Iya, semester, dan juga karena kan program di Malaysia itu kan hanya 1 minggu. Kalau di Thailand itu kan 1 bulan. Jadi sayang sekali kalau menurut aku sendiri untuk ke Malaysia itu kan kalau 1 minggu kita baru sampai terus beradaptasi ya. Tapi kita harus siap-siap lagi mau pulang gitu. Kayak kurang banget gitu menurutku. Kayak apa namanya, baru transit aja udah selesai gitu ya. Buru-buru banget gitu kesannya. Satu minggu doang itu ke 1 Malaysia. minggu. Iya. Berarti karena apa namanya semester juga, jadi rezekinya negara Thailand. Iya betul gitu. sekali. Nah selanjutnya nih reaksi dari keluarga Kak Fariha ini bahwa tahu kalau Kak Fariha ini lolos ke Thailand tuh gimana? Reaksi dari keluarga dan teman-teman dan pacar sih. Lebih tempatnya nih. Kalau dari keluarga sendiri, pertama kan keluarga itu sebenarnya belum tahu ya Kak. Sebenarnya belum tahu. Aku ngasih taunya itu setelah aku diumumkan lolos seleksi TOEFL gitu. Baru aku ngabarin bapak ibu. Sebenarnya ya kakak udah tahu, karena kakak kan yang menyiapkan dana untuk aku pergi ke luar negeri ke Thailand itu. Jadi aku bilang ke bapak ibu itu setelah ada pengumuman, bapak ibu saya izin ya mau ikut program Thailand karena ini sudah lolos nih gitu. Karena kan apa ya, Gen Z itu mending minta maaf daripada minta izin. Iya benar banget. Tapi reaksinya gimana? Maksudnya kayak kaget atau seneng kaget, gitu? kayak ya seneng campur aduk. Tapi yang penting jaga diri baik-baik, karena kamu tidak hanya membawa nama alma mater aja, tapi kan juga negara Indonesia. Iya benar banget. Jadi bebannya lebih besar gitu. Iya. Reaksi dari teman Kak Fariha? Ikut senang, ikut happy, dan juga ada yang just tip juga. Wah. Jadi itu apa namanya? Just tip apa nih teman-temannya nih? Just tip, ada yang just tip skincare. Kan di sana banyak terkenal body care ya, sama skincare yang bagus-bagus banget. Iya. Itu teman-teman juga banyak yang just tip. Oke. Malah jadi jualan ya? Iya. Ngambil untung nggak nih? Bedungnya ngambil untung nggak nih? Sekali dayung 2 pulau. Iya, terlampau. Oke, nah selanjutnya nih kesan pertama nih dari Kak Fariha waktu nyampe ke Thailand tuh apa? Kesannya, yang dilihat dari apanya, lingkungannya apa gimana, culture shocknya gitu? Sebenarnya kalau pas tiba di Thailandnya, karena itu kan aku tibanya di Penang dulu, di Bandara Penang. Setelah di Bandara Penang itu kita naik kayak HIS ya, itu menuju ke Thailand. Dan itu pertama kali kita turun ke minimarket, kan kita belum makan ya, itu malam. Kita ke minimarket dan di situ aku shocknya banyak makanan yang mohon maaf mengandung babi, dan aku harus memilah-milah makanan yang halal itu yang seperti apa. Terus aku tanya lah ke kasir kayak gini, dan itu shocknya mungkin itu sih sama. Ternyata memang aku agak menurunkan ekspektasi sebelum aku berangkat. Jadi ekspektasiku tak turunin dulu. Ternyata memang di sana keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Luar negeri itu suasananya pasti bagus banget, kayak gini. Ternyata hampir sama dengan di Indonesia. Banyak juga kabel-kabel gitu, banyak genangan-genangan air juga benar-benar gitu. Soalnya Thailand Selatan ya. Iya, itu bukan yang di kota banget gitu loh, agak ke pelosok gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya perbedaan yang paling mencolok tuh yang dirasakan di kehidupan Indonesia sama yang waktu Mbak Fariha 1 bulan di sana tuh apa? Oke, untuk perbedaan secara banyak sekali sih sebenarnya untuk perbedaan antara Indonesia dan Thailand itu, yang terutama yang akan aku bahas terkait pendidikan ya. Kalau pendidikan yang aku lihat di Thailand dan di Indonesia itu beda banget. Ada beberapa persamaan dan ada juga perbedaan. Jadi persamaannya ketika berangkat sekolah itu kan siswa-siswi pastinya itu ya, salam-salaman sama guru, kemudian ada tadarus juga kan. Itu sama dilakukan di sekolahan Thailand. Tapi di sekolahan Thailand itu perbedaannya sangat membuat aku wah ternyata iya juga ya, ternyata benar juga ya. Itu setiap berangkat sekolah salaman dan juga peluk. Jadi anak-anak tidak semua kalangan siswa, tapi di kalangan SD dan juga kindergarten atau TK itu biasanya dipeluk dulu, salim kemudian dipeluk. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk siswa itu bisa merasakan kasih sayang tidak hanya dari orang tua saja, tapi guru juga seperti itu. Kemudian untuk
di sana juga hukuman atau sanksinya itu cukup berbeda dengan di sini seperti itu. Kalau boleh tahu hukuman dan sanksinya itu apa? Kalau di sana mungkin lebih agak dikerasin ya. Kalau siswa memang benar-benar nggak bisa dibilangin itu ada rotan, ada benar-benar tapi nggak ngecambuk anaknya tapi ke benda yang lain gitu. Tapi ada suara keras gitu. Iya. Tapi di sana aku tetap memberikan sanksi yang ringan seperti misalkan ada anak yang berantem dan nggak bisa dibilangin, itu aku satu tangan anak tersebut dan satu tangan yang lain itu aku satuin terus ditali gitu. Jadi dia mau pipis mau kemana-mana ya udah harus berdua. Berarti nggak jadi bertengkar malah jadi ngobrol jadi ya. Ngobrol, iya, bener banget. Jadi ada maknanya di balik itu gitu. Nggak nggak harus dengan kasar gitu. Bisa dicontoh tuh bagi calon-calon guru di rumah. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini apa aktivitas yang Mbak Fariha disukai waktu di Thailand tuh apa? Oke, yang paling berkesan gitu. Aktivitas yang paling berkesan dan paling aku sukai itu ketika pembelajaran dengan anak-anak di sana. Di sana tuh benar-benar lucu banget. Terutama yang di kindergarten, tapi di sana aku nggak ngajar kindergarten karena kan aku ranahnya ke bahasa ya. Di sana aku ngajar bahasa Melayu. Jadi di situ aku ngajarnya di SD atau primary. Di sana sebenarnya SD itu primary, kemudian SD. Untuk SMP itu secondary. Iya, gitu. Aku ngajarnya tetap itu jadi wali kelas di primary 3. Jadi aku apa-apa kalau misalkan ada pembelajaran, aku keluar beberapa jam di kelas yang berbeda-berbeda, kemudian kembali lagi jadi wali kelas di primary 3 seperti itu. Jadi itu yang paling mengesankan itu adalah ketika mereka saya tinggal dulu nih untuk mengajar ke kelas lain, terus saya balik lagi ke situ, mereka nyariin, teacher di mana tadi gitu-gitu. Jadi seneng banget. Iya, bener banget. Disukai murid tuh hal yang wow banget bagi kita calon-calon guru ya, Kak. Betul sekali. Benar. Nah, ada nggak sih kendala-kendala bahasa nih selama ngajar di Thailand tuh, ada nggak kendala-kendala bahasa? Sebenarnya untuk bahasa sendiri di sana tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Thailand. Karena di sana itu kan Thailand Selatan itu banyak yang menggunakan bahasa Melayu Kelantan. Jadi di sana banyak yang menggunakan bahasa Melayu dan juga campur Thailand gitu. Tapi lebih banyaknya di Melayunya gitu. Walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia pun ada yang beberapa orang yang mengerti, tapi ada juga yang tidak mengerti. Harus dengan bahasa Indonesia atau Melayu dengan isyarat, dibantu dengan isyarat. Semisal diam gitu kan. Gitu. Kalau di sana itu diamnya nyip. Ya, itu bahasa Thailand. Nyip. Gitu. Bahasa Melayu kalau ngajar gimana, Kak? Contohnya? Bahasa Melayu kalau ngajar, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha. Teman-teman bisa panggil saya Fariha. Jadi hari ini kita nak belajar tentang cerpen, cerita pendek. Nah, teman-teman sudah tahu tak untuk cerpen itu apa? Nah, macam tuh. Betul. Jadi keceplosan tuh. Kayak Upin Ipin ya bahasanya. Iya, betul. Dan di situ aku tuh benar-benar nggak tahu ya bahasa Melayu itu gimana, belajar gimana. Aku belajar dari apa? Dari kartun Upin Ipin. Wah. Ya, itu Upin Ipin bisa jadi edukasi. Ternyata ada maknanya ya, aku nonton setiap hari Upin Ipin itu ada juga manfaatnya seperti Ya, bener banget. Bahasanya berarti hampir mirip sama Malaysia ya? Iya, betul Cuma sekali. lebih bedanya tuh ada campur-campur Thailandnya dikit gitu. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih tantangan terbesar dalam beradaptasi waktu ke Thailand tuh apa? Untuk tantangan terbesarnya tentunya dari segi bahasa ya. Jadi anak-anak yang sudah paham tentang bahasa Melayu itu dari secondary ke atas atau SMP ke SMA. Kalau dari SD dan TK itu memang minim banget mereka belajar tentang bahasa Melayu gitu. Jadi memang keterbatasan itu yang menjadi tantangan bagi pengajar terutama. Karena kita harus benar-benar ekstra menggunakan dengan bahasa isyarat juga dan menggunakan beberapa metode yang mereka pahami gitu. Kalau memang benar-benar kita nggak bisa menginstruksikan kepada teman-teman siswa, itu kita meminta bantuan kepada guru yang memang mengajar di situ. Oke. Gitu. Berarti itu ya, ada mesti dalam sebuah itu ada happy-nya, ada sedihnya gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini pengalaman yang bersangkut paut sama itu tuh.
pengalaman lucu nih atau unik waktu Mbak Fariha yang nggak bisa dilupain sampai sekarang tuh apa tentang ngajar di Thailand tuh? Tentunya ya di program KKN dan PPL Thailand ini tidak hanya suka saja, tapi ada dukanya. Iya. Gitu. Dukanya tidak terlalu ini sih. Jadi di sana aku ada mengalami 2 halangan. Yang pertama itu aku sakit di sana. Aku sakit kaki. Sebenarnya nggak terlalu ini sih, kaki aku sakit karena apa? Alergi deterjen. Di sana kan benar-benar aku nggak tahu produk itu kandungannya apa aja. Yang penting aku beli buat fungsinya buat nyuci gitu kan. Aku beli, nah itu ternyata iritasi dan akhirnya aku di sana teachernya, guru-gurunya baik-baik banget. Aku diantar ke klinik atau ke apotek gitu, dibeliin, diperiksa, kemudian dibeliin obat dan itu gratis. Ternyata di situ memang sekolahnya kan itu besar sekali ya, ada dari TK sampai SMA ya. Itu satu yayasan gitu ya? Kayak satu yayasan itu kita diberikan fasilitas untuk periksa gratis selama setahun 2 kali, seperti itu. Dan kedua itu adalah halangan pada saat mau pulang. Pada saat mau pulang aku tuh sama teman-temanku kan belanja ya di situ, belanja dan itu benar-benar curah hujannya benar-benar tinggi banget. Kita belanja kan pakainya jalan kaki ya kayak gitu. Aku pernah satu waktu itu dipulangkan secara paksa, bukan karena ada kasus atau apa, tapi karena memang curah hujan yang sangat tinggi dan di situ sungai-sungai pada membludak semuanya dan akses-akses jalan itu beberapa sudah ditutup. Dan khawatirnya kalau misalkan nanti kita tidak dipulangkan secara sebelum hari H, karena kan hari H-nya itu tanggal 29 November 2024. Nah, itu kita dipulangkan di tanggal 27 yang harusnya dipulangkan 29. Akhirnya kita kan bingung nih mau kemana, dipulangkannya tetap ke Penang lagi, ke Malaysia. Nah, sebelum itu kita dipulangkan, itu kita mengalami kebanjiran pada saat kita dipulangkan ke yayasan. Jadi di situ kan kita di asrama sekolahan itu, tapi kita dipulangkan ke yayasan terlebih dahulu, Yayasan Hidayah. Nah, itu tuh kita pertama kali berangkat itu di situ dulu. Kita menginap, kita menginap di situ. Semalam kita menginap di situ, besoknya lagi belum turun juga, belum surut juga. Akhirnya kita dipulangkan secara paksa juga ke Malaysia itu. Nah, itu kita banjir-banjiran, pas malam kita paksa mau belanja karena kan kita belum belanja apa-apa kan, kayak kurang oleh-olehnya gitu kan. Bener. Nah, kita awalnya berangkat nge-Grab, kemudian pulang itu mau nge-Grab lagi pakai Grab itu nggak bisa dilalui sama sekali dan kita akhirnya jalan kaki jauh itu segini, bener-bener dari tempatnya. Jauh banget. Itu berapa kilo? Dan itu ditonton banyak sekali orang-orang di situ. Intinya pakai bahasa Thailand ya. Itu dari mana gitu kan. Terus dari Indonesia, wow gitu. Kayak heboh banget mereka. Itu aku pertama kali kebanjiran first time itu di Thailand. Bener-bener segini. Kebanjiran first time di Thailand. Nah, di negara orang lagi, bukan di negara sendiri nih. Hebat banget. Kayak aduh, ini aku nggak mau deh nggak mau menghubungin orang rumah, ini pasti khawatir gitu kan. Terus ya udah dirasain sendiri aja sama teman-teman, ya udah bawa barang-barang banyak juga kan. Terus akhirnya jalan kaki sampai yayasan itu, kita tidur semalam. Terus besoknya di situ kita ketemu juga sama universitas lain, yaitu Universitas Muhammadiyah Kudus. Muhammadiyah Kudus. Kita kenalan di situ sama Aceh juga, di situ ada. Habis itu kita mereka mau check in hotel di Malaysia aja, terus kita ikut akhirnya. Tapi beda hotel. Mereka udah check in dulu, terus kita check in juga di Malaysia. Kita dipulangkan di Malaysia, kemudian kita belum sempat untuk foto bareng say goodbye sama siswa-siswanya. Bener-bener sedih banget pada saat itu, kayak masih kangen ya. Mereka udah diliburkan terlebih dahulu sekolahnya gitu. Jadi aku ke sana terus check in hotel dan itu memang dananya tak terduga banget. Dana darurat nih. Iya. Mengeluarkan uang, akhirnya aku mau nggak mau menghubungin orang rumah ya, karena kan memang butuh uang juga di sana gitu. Daripada tidur di bandara kan sakit semua nanti badannya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu itu kan dari Universitas PGRI Semarang itu mendatangkan berapa mahasiswa yang ke Thailand? Ada 6 mahasiswa. Ada 6 mahasiswa nih. Dari 6 mahasiswa tuh, 6 dari mahasiswa mesti kayak saling nguatin waktu betul sekali. Banjir itu ya. Iya. Nah, terus yang
selama Mbak Farihani di Thailand tuh siapa yang berperan yang kayak paling berperan membantu, paling membantu banyak ya. Mbak Fariha tuh siapa? Iya, kalau di sana kita walaupun memang bertanggung jawab atas diri sendiri juga, tapi kita juga bertanggung jawab atas teman-teman yang kita, karena dari sini dari Indonesia bareng-bareng, kita harus saling jaga seperti itu. Tapi dalam hal itu memang yang bertanggung jawab karena di situ ada yang menjadi leadernya gitu ya. Leadernya itu dari yang cowok ini kan tadi aku bilang 6 orang ya, yang 1 cowok, yang 5 cewek. Nah, yang cowok ini jadi leader. Kemudian dia yang memberikan tanggung jawabnya anak-anak. Kalau misalkan ada beberapa kendala, dia yang ketua backup ya, gitu. kayak ketua gitu ya. Dia nunjukin beberapa arah kan dia juga pernah pengalaman juga Kak. Jadi dia pernah ke Malaysia juga sebelum itu, di program KKN juga seperti itu. Berarti pengalamannya di luar tuh lebih banyak gitu ya. Makanya dia dijadikan leader untuk kita. Yang benar-benar kita belum pernah sama sekali ke luar negeri. Nah, selama ngajar di Thailand tuh ada nggak kayak Mbak Fariha tuh mengajarkan bahasa Indonesia ke mahasiswa ke murid sana? Oh iya, ada beberapa yang memang ternyata ada orang tua yang bekerjanya di Indonesia dan ternyata banyak sekali di sana teacher atau guru yang kuliahnya di Indonesia juga di Solo. Jadi beberapa memang banyak yang sudah memahami bahasa Indonesia. Jadi di sana juga saya ada komunikasi secara bahasa Indonesia, mereka juga paham dan mengajarkan beberapa pelajaran seperti cerita pendek, seperti negara Indonesia itu seperti apa, dan saya sekilas memberikan informasi terkait transportasi yang ada di Indonesia juga seperti itu. Jadi mereka tuh ternyata wah itu excited gitu, ternyata Indonesia tuh bagus ya gini. Aku mau ke sana teacher, mau ikut gitu. Ada yang beberapa siswa yang mau ikut teacher gitu. Berarti kalau di sana tuh muridnya manggil guru kita tuh teacher ya. Kalau laki-laki juga teacher sama. Tapi pada saat aku ngajar bahasa Melayu di sana itu memang panggilnya Cikgu. Ya, Cikgu Fariha. Gitu. Cikgu Fariha, udah cocok nih jadi Cikgu. Kalau boleh tahu metode atau strategi apa yang diterapkan waktu Mbak Fariha ngajar nih? Oke, ada beberapa metode dan strategi, tentunya banyak sekali karena di sana kan aku juga sekalian penelitian. Jadi di sana itu sekalian penelitian, aku meneliti tentang model pembelajaran yang mereka sukai. Aku adain kuis yang mereka isi, ternyata aku teliti nih, ternyata sebagian besar dari mereka itu lebih suka pembelajaran yang menggunakan praktik atau games gitu. Jadi aku terapin di situ sebelum aku ngajar. Sebenarnya aku udah nyiapin beberapa model pembelajaran bahan ajar yang sebelum aku terbang ke Thailand, tapi itu ternyata nggak aku gunain karena di situ aku melihat dulu lingkungan, kemudian aku orientasi. Setelah itu aku baru mengolah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Jadi ada beberapa yang aku terapin seperti main games, misal nih ada pembelajaran lawan kata atau sinonim gitu kan. Kalau lawan kata kan berarti kebalikannya kan. Nah itu aku bikin games kayak mereka berdiri berkelompok, berdiri, kemudian nanti kalau aku bilang kanan kiri gitu kan mereka lompatnya, kalau aku bilang kanan dia lompatnya ke kiri gitu. Terus ada lagi juga mereka mengenal tentang negara. Nah, negara itu mereka nempelin tuh satu-satu negara Thailand letaknya di mana. Aku bikin peta tuh, terus aku bikin kayak bulat-bulat ini kayak ibu kota. Nah, ibu kota kita kan Jakarta ya, ada Monasnya gitu kan. Itu ditempelin kalau ada Monasnya berarti negara Indonesia gitu. Terus aku kasih penjelasan edukasi juga terkait negara-negara tersebut. Gitu. Kalau di Thailand tuh, kalau di kita kan ada RPP tuh Kak. Kalau di Thailand ada nggak RPP? Kalau RPP lebih ke ada sih sebenarnya, cuma memang nggak dipatok gitu loh Kak. Jadi di sana itu masih menggunakan beberapa buku-buku paket. Kalau di kita kan udah nggak ada ya. Kalau dulu memang ada, sempat ada. Jadi ada LKS, ada buku paket. Jadi kita ya udah berpedoman sama buku paket yang ada di situ gitu pembelajarannya. Oke. Ini ada nggak ke dosen yang waktu Mbak Fariha nyiapin berkas tuh, siapa dosen yang mengarahkan selama pemberkasan waktu ke Thailand?
Iya, tentunya banyak banget yang sudah berkontribusi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkontribusi membantu saya terkait kelengkapan dalam proses program KKN dan PPL Thailand Selatan. Tentunya ada Ibu Rara Rawinda, kemudian ada Bapak Yusuf, kemudian ada Bu Eva, juga saya ucapkan terima kasih. Bu Eva selama saya di Thailand itu juga sering komunikasi dengan beliau seperti itu. Sama Bu Rara saya minta saran, Bu, gimana ini saya menerapkan pembelajaran seperti apa, saya melakukan penelitian seperti apa gitu. Jadi beliau memang banyak sekali kontribusi dalam kegiatan tersebut. Ada nggak dosen yang ikut di Thailand waktu itu? Tidak ada sama sekali, kita benar-benar tidak diantar karena ada teman saya yang tadi berpengalaman sudah dipasrahkan ke anak tersebut. Tapi sebenarnya ada nggak, apa emang dalam program itu nggak ada dosen yang ikut, apa gimana? Kalau yang dulu-dulu itu ada beberapa dosen, mungkin 1 atau 2 itu sekalian ada project apa gitu sekalian. Tapi memang pada saat itu kebetulan Bu Rektor juga masih umroh ya pada saat itu, tidak mengantarkan kita, masih umroh. Kemudian ada beberapa KUI yang project memiliki kegiatan lain atau acara lain seperti itu. Berarti waktu Mbak Fariha ke Thailand tuh buat kesan di hati tuh sangat nggak bisa dilupain banget bisa ya, move on banget, nggak mau move on juga. Mau kesana lagi nggak? Boleh, tapi jangan jangan banjir sih. Sedih banget musim kalau hujannya sama nggak sih sama Indonesia ini? Kan Indonesia lagi hampir musim sama, hujan. iya. Di November juga hujan ya? Betul, di sana juga hujan. Tapi masih kontak-kontakan nggak sama murid-murid yang di sana? Kalau murid-murid itu beberapa kali aku minta untuk video call sama guru, teachernya di sana. Teacher, aku kangen sama anak-anak. Terus di VC-in mereka pas istirahat gini-gini gitu. Cuma kan memang keterbatasan bahasa ya, jadi mereka tidak banyak ngobrolnya. Cuma excited melihat kamera gitu. Ternyata ini teacher yang kemarin Indonesia. Berarti gitu. masih ingat ya? Iya, masih ingat. Dan sampai sekarang juga masih kontakkan, masih kabar-kabaran baik sama teacher yang ada di sana, terutama teacher yang mengajar bahasa Melayu juga, gitu. Ada nggak pesan buat teman-teman yang di rumah yang nonton, kalau gimana ya aku bisa nggak ya ke Thailand, bisa nggak ya ke luar negeri gitu. Soalnya masih muda, bagaimana nyiapin budgetnya, uang jajan gimana? Gitu. Ada nggak saran atau pesan yang buat penonton di rumah? Kalau pesan untuk teman-teman semuanya yang pengen ikut program KKN dan PPL Thailand Selatan atau mungkin program di negara lain, kalian harus mempersiapkan fisik kalian, kemudian mental juga, dan tentunya kalian memiliki tanggung jawab atas diri kalian sendiri dan juga tanggung jawab alma mater dan negara Indonesia. Kalian harus mempertimbangkan sebaik-baiknya, dan kalian jangan lupa juga untuk mempersiapkan secara finansial juga, karena di sana tidak hanya berjalan dengan mulus, tapi ada beberapa tantangan dan rintangan yang kita tidak tahu seperti itu. Jadi pesannya buat teman-teman itu untuk kegiatan hari ini semoga dapat memberikan motivasi dan juga pandangan untuk teman-teman semuanya. Jadi kuncinya adalah kalau kalian mau memulai sesuatu itu harus dengan kalian berani mencoba, seperti itu. Jadi jangan takut dulu, memang kita harus memikirkan hal buruknya juga dengan kita bisa memberikan kita sendiri ini untuk bisa lebih waspada terhadap nanti tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di depan sana gitu. Walaupun Mbak Fariha ini ngajarnya bahasa Melayu, tapi di negara Thailand mesti kan ada nih sedikit bahasa-bahasa Thailand yang Mbak Fariha tahu. Ada. Boleh nggak di-spill ke penonton? Siapa tahu penonton tuh belum tahu apa itu bahasa Thailand. Tadi sudah aku bilang kalau diam itu nyep gitu ya. Iya. Itu kita akhiri dalam podcast hari ini ya, itu dengan sawadihap. Sawadihap. Kalau laki-laki itu sawadihap. Laki-laki apa perempuan kalau sawadihap? Kalau laki-laki itu sawadihap. Ada hap ya. Kalau cewek sawadihap. Fariha sawadihap. Iya. Berarti bener Fariha itu cewek. Iya, betul. Apakah jangan-jangan orang tuanya Kak Fariha orang Thailand? Sepertinya iya. Ada keturunan juga ya. Siapa tahu. Bisa nyambung ya.
Baik, itu tadi pemaparan kisah-kisah unik, pengalaman-pengalaman unik yang sudah disampaikan oleh Mbak Fariha. Terima kasih untuk Mbak Fariha sudah meluangkan sama-sama, waktu. senang sekali bisa Iya. bercerita. Ini Mbak Fariha pasti sibuk banget nih buat ngeluangin waktu buat kita nih, kayak Iya. schedule ini ada nggak ya? Aduh. Kayak apa namanya, pejabat aja ya. Oke, teman-teman yang di rumah, jangan lupa selalu nonton Siniar PBSI, karena Siniar PBSI itu akan mengundang narasumber-narasumber hebat dari Universitas PGRI Semarang. Contohnya seperti Mbak Fariha ini, masih kuliah, sudah pengalamannya sudah sampai ke luar negeri. Hebat banget kan? Jangan lupa selalu pantengin YouTube Hima PBSI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.